Timnas Indonesia U20 dan Suriah sama-sama meraih hasil minor di laga pertama Piala Asia U20 2023. Pelatih Timnas Irak U20 Emad Mohamed Ridho mengakui laga kontra Timnas Indonesia U20 di match sosok istimewa hadiri TC Timnas Indonesia U22. Latihan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023 diikuti 34 pemain. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri membagi pemusatan latihan ke dalam 3 tahap. Tahap pertama digelar dari 1 hingga 8 Maret 2023, sedangkan tahap kedua dimulai pada 16 hingga 30 Maret 2023. Nampak legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto ikut membesuk calon penggawa Garuda Muda. Sebelumnya, Kurniawan memang sempat memberi kode bahwa dirinya akan ikut ke tim kepelatihan Timnas Indonesia U22. Hal itu dibocorkan lewat unggahan Instagram pribadi kala dirinya sedang menempuh perjalanan dari Milan, Italia ke Jakarta. Dengan adanya sosok Kurniawan, diharapkan lini depan Timnas Indonesia U22 semakin tajam. Sebab bukan rahasia lagi Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur kerap bermasalah dalam penyelesaian akhir. Sementara TC final akan dihelat pada 1 April 2023. Adapun TC tahap pertama sudah berjalan 2 hari. TC tahap pertama dihadiri para pemain yang minim menit bermain di klub. Selain itu, Indra juga memanggil beberapa nama dari klub Liga 2. Ex-pelatih Southampton tebar bersayawar ke Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 dan Suriah sama-sama meraih hasil minor di laga pertama Piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara kalah 0-2 atas Irak, sedangkan tim asuhan Mark Wood juga mengalami nasib sama dari Uzbekistan. Suriah U20 sendiri masih bertekad untuk lolos ke fase grup. Maka dari itu, kemenangan melawan Timnas Indonesia U20 wajib diraih. Mantan pelatih Southampton yang kini menangani Suriah U20 Mark Wood mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengalahkan Timnas Indonesia U20 dalam lanjutan Piala Asia U20 2023. Menang dari Indonesia adalah tujuan kami untuk bisa melaju ke Piala Dunia U20, ungkap Mark Wood dikutip dari situs resmi AFC pada Kamis 2 Maret. Menurut pelatih asal Belanda itu, Suriah punya modal bagus untuk mengalahkan Timnas Indonesia U20. Sebab Wood mengakui tim asuhannya tampil bagus meski kalah dari Uzbekistan. Mereka bermain bagus dengan melakukan yang terbaik, tapi mungkin ini yang disebut tidak beruntung. Saya ingin menyalahkan pemain saya setelah kekalahan itu dan berterima kasih, ungkap Mark Wood. Menang atas Timnas Indonesia U20, pelatih Irak justru sebut laga berjalan sulit. Pelatih Timnas Irak U20 Emad Mohamed Ridho mengakui laga kontra Timnas Indonesia U20 di matchday 1 Grup A Piala Asia U20 2023 berjalan sulit. Dia lantas menyanjung kerja keras anak asuhnya yang berbuah poin penuh. Singa-singa Mesopotamia Buddha sebetulnya sempat bermain dengan 10 orang di babak kedua. Hal itu terjadi setelah Kerpel Salmon di kartu merah pada injury time babak pertama. Namun Indonesia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Oleh karena itu, Mohamed tak menganggap remeh Timnas Indonesia U20. Dia mengakui kemenangan itu tidak mudah didapat karena pertandingan sungguh sulit. Pertandingan pertama selalu sangat sulit dalam kompetisi apapun. Semua tim yang datang ke sini berusaha keras di pertandingan pertama, ungkap Mohamed dikutip dari laman resmi AFC. Kemenangan itu membuat Timnas Irak U20 berada di posisi 2 dengan koleksi 3 poin, sama dengan Timnas Uzbekistan U20. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 menempati posisi juru kunci dengan nilai 0.